فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan nawaqidul wudu. Apa yang dimaksud dengan nawaqidul wudu indaka Zaid? Pembatal wudu. Baik. Kita baru mengambil satu jenis dari pembatal wudu. Apa itu? Indaka Abdullah Batam. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Jalur apa itu? Jalur depan dan jalur belakang. Baik. Istilahnya apa jalur depan ini? Ubul. Jalur belakang dubur. Nah, baik. Hal-hal yang keluar dari jalur depan biasanya yang lumrah itu apa saja? Hendak ya raihan, baul, air kencing, terus apa? Madhi, terus wadi, terus mani. Nah, ini yang lumrah keluar dari jalur depan, jalur kubul. Demikian pula bagi para wanita seperti darah haid, darah nifas maupun istihadah. Itu yang keluar dari jalur depan. Adapun sesuatu yang lumrah dari jalur belakang adalah al-ghaib, yaitu apa? Kotoran. Baik. Adapun apabila yang keluar dari kedua jalur tersebut hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti misalnya batu atau cacing, apakah hal ini juga membatalkan wudu? Indaka ya Muhammad Raka. Yang rajih membatalkan wudu karena mesti tidaklah keluar hal-hal tersebut kecuali ada sedikit dari air kencing kalau dari depan atau sedikit dari kotoran kalau dari jalur belakang. Nah, baik. Kemudian dikecualikan dari hal yang keluar dari jalur depan yang tidak membatalkan wudu apa? Indaka Abdurrahman. Angin kalau keluar dari jalur depan ini enggak membatalkan wudu, dan ini biasa pada wanita. Cuman seandainya itu terjadi bagi laki dan ini belum pernah ada sejarahnya. Tapi kalau wanita, ada dan banyak terjadi. Keluar dari jalur depan angin, maka ini tidak membatalkan wudu mereka.
Sekarang kita masuk pada pembatal wudu yang kedua. Man yaqra? Baik, Jahid. Bismillahirrahmanirrahim. An-naqidus tsani al-kharijul fahishu an-najisu minal jasad. Pembatal yang kedua, kotoran yang keluar yang najis dari jasad. Wa huna syartan an yakuna fahishan ay katsiran. Kitab cuma itu tak? Wa an yakuna najisan. Dan di sana ada dua syarat. Yang pertama, kotoran itu bahwasanya bentuknya itu kotoran dan banyak, dan yang keluar itu bentuknya najis. An yakuna fahishan ay katsiran. Maksudnya fahishan itu banyak, maksudnya sesuatu najis yang keluar banyak dari jasad. Ulangi gimana? An yakuna fahishan ay katsiran, sesuatu yang keluar yang banyak. Wa an yakuna najisan, dan yang keluar itu najis. Misal ad-damul katsir wal qai'ul katsir was-sadidul katsir. Contohkan di sini seperti darah yang banyak dan muntah yang banyak dan nanah yang banyak. Wa Syekh rahimahullah i'tabara al-kharijul fahishu i'tabara al-kharijal fahisha an-najisa minal jasad naqidan min baqiyatil jasad naqidan amalan bil akhwati. Dan Syekh rahimahullah berpendapat bahwasanya sesuatu yang keluar yang banyak yang najis itu dari bagian jasad itu membatalkan untuk beramal pada pendapat-pendapat. Amalan bil ahwat, karena beramal dengan yang lebih hati-hatinya. Baik. Wa huna syaratani an yakuna fahishan ay katsiran. Fahishan apa i'rabnya? Apa? An yakuna fahishan. Fahishan apa? Nah ini mudah. Isim mansub jatuh setelah kana dan akhwatnya, berarti apa? Apa amalan kana? Baik. Khabar kana. Amalan kana apa, Mujahid? Itu dedel lah. Perlu dikocak-kocak kepalanya, kenapa? Tarba'ul isma wa tangsibul khabar. Baik, fahishan khabar kana. Baik. Ay katsiran. Apa sekarang katsiran? Ay katsiran.
sifat. La. Aba i'rab katsiran. La. Aba i'rab katsiran indak ya Khadir. Aba syukran. Maf'ulun bih, karena ai bermakna yakni. Yakni katsiran. Katsiran yakni maf'ulun bih. Baik, kita baca. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala an-naqidu tsani al-kharijul fahishun najis minal jasad. Pembatal wudu yang kedua menurut Syekh bin Baz yaitu sesuatu yang keluar, yang banyak, yang najis dari jasad. Wa huna syartan, kata syarih wafaqahullah, dan di sini berarti ada dua syarat. Ada dua syarat, yaitu an yakuna fahishan ay katsiran. Yang pertama, sesuatu yang keluar itu fahish. Makna fahish ini bukan apa kotor, ya, tapi apa bermakna banyak. Yaitu sesuatu yang keluar itu banyak, bukan cuma setetes atau setitik, tidak, tapi apa banyak keluarnya. Wa an yakuna najisan, dan syarat yang kedua, perkara yang keluar tadi adalah sesuatu yang najis. Berarti di sini nanti butuh dalil untuk menetapkan bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan ini adalah najis. Nah, jadi menurut Syekh bin Baz, apabila keluar dari jasad kita sesuatu yang banyak dan sifatnya najis, maka ini membatalkan wudu. Selain yang keluar dari dua jalur yang disebutkan berbatal pertama. Apa yang mereka maksudkan? Contohnya apa? Mithlud dam, contoh darah al-katsir yang banyak. Mithlu ad-damul katsir, contoh darah yang banyak. Baik. Ini menurut pendapat, dan yang rajih ikhwan, darah manusia walaupun keluar banyak, seandainya seorang misalnya sholat kemudian tertembak, darah keluar banyak, ini tidak batal. Tidak batal untuknya menurut pendapat yang rajih. Wal qai' al-katsir, demikian pula muntah yang banyak. Ini juga tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau memang dia karena merasa lemah, kemudian apa? Biasanya orang muntah kan rasanya apa? Jelek, tahu jelek? Apa bahasa Indonesianya apa jelek? Nah, tidak enak di mulut, ingin kumur-kumur, ya, di mulut rasanya nggak enak, maka biasanya wudu, ya kan, untuk menyegarkan tubuh. Tapi sebenarnya kalau tidak wudu, batal tidak wudunya? Tidak. Wasadidul katsir, dan nanah yang banyak, wudunan besar, misalnya satu semangkok gedenya, kemudian pecah, keluar sadid. Apa sadid? Indah ya Abdurrahman Kisara. Nanah keluar banyak. Nah, ini yang rajih juga tidak najis, walaupun menjijikkan tapi tidak najis. Nah, karena tidak semua yang menjijikkan itu najis. Nanah tidak najis, darah tidak najis, muntahan juga tidak najis. Nah, baik. Sehingga apa yang dicontohkan di sini yang rajih tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudu. Itu mudahnya. Qala wa Syekh rahimahullahu taala i'tabara al-kharija al-fahisha an-najisa min baqiyatil jasadi naqidan amalan bil ahwam. Dan Syekh rahimahullahu taala mengkategorikan sesuatu yang keluar yang banyak dan najis dari
jasad-jasad yang lain, baqiyatil jasad, yaitu dari bagian tubuh kita selain apa? Kubul dan dubur. Misalnya keluar dari hidung, misalnya apa? Yang keluar dari hidung, mimisan, darah banyak keluar dari hidung, ini tidak batalkan wudu. Baik. Ya, jadi beliau mengkategorikan sesuatu yang keluar dari selain kubul dan dubur yang banyak dan sifatnya najis itu membatalkan wudu. Apa alasannya? Amalan bil ahwat, karena beramal dengan yang hati-hatinya. Baik. Jadi memilih kehati-hatian. Adapun seorang berwudu sekedar untuk hati-hati tidak masalah, tapi kalau kemudian menetapkan ini batal wudunya, maka ini butuh betul-betul dalil yang qat'i. Paham? Qala wal masyhuru min madhabil Imam Ahmad rahimahullahu taala an-naqdu bidzalika li'annahu najasatun kharijatun minal badan. Dan yang masyhur dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, batalnya wudu dengan sebab itu. Kenapa? Karena itu adalah najis yang keluar dari badan. Ashbahatil kharija minas sabil, menyerupai sesuatu yang keluar dari jalan yang apa? Biasanya, yaitu apa? Kubul atau dubur. Wa riwayatu tsaniyatu anhu adamun naqdi li'annahu la nassa fi. Dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad itu adalah tidak batalnya wudu. Kenapa? Karena tidak ada nas pada hal ini. Ai nasun sahih, maksudnya tidak ada nas yang sahih. Wala yasihu qiyasuhu ala sabilain, dan tidak sah, tidak benar untuk mengkiaskannya pada dua jalur, yaitu jalur kubul atau dubur. Tidak bisa dikiaskan. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan waddamu wal qai'u wa ghairuhuma minan najasat al-kharijati min ghairil makhrajil mu'tadi la tanqudul wudu'a walau kathurat. Darah dan muntahan serta selain keduanya dari hal-hal yang najis yang keluar dari selain jalur yang biasanya, yaitu apa? Kubul atau dubur, tidaklah membatalkan wudu walaupun banyak. Nah, dan ini pendapat yang rajih, walaupun untuk mengatakan bahwasanya darah atau muntahan itu adalah najis, ini tidak benar. Tapi rajih maksudnya tidak batal wudunya dengan keluarnya perkara ini. Tapi kalau untuk menetapkan bahwasanya darah manusia yang keluar banyak itu najis, ini tidak benar. Nah, buktinya apa? Dulu para sahabat radhiyallahu alaihim akhwan salat dengan apa? Dengan luka-luka ketika perang. Nah, mereka tetap salat dengan luka-luka dan juga dengan baju-baju mereka yang apa? Yang terkena darah. Nah, dalam peperangan. Juga kisah siapa? Kisah yang masyhur tentang apa? Sahabat yang berjaga-jaga, kemudian dia sedang salat, dipanah oleh apa? Oleh musuh. Dipanah oleh musuh, dia tetap melanjutkan salatnya, tidak ingin memutuskan bacaan Al-Qur'annya. Subhanallah. Panah satu lagi, dia cabut lagi, masih apa? Darahnya mengalir, tapi dia tidak ambil pusing karena dia sedang menikmati bacaan Al-Qur'annya. Ini keadaan para salaf ketika membaca Al-Qur'an, mereka tidak ingin putus. Nah, kita digigit nyamuk sedikit saja sudah lupa meneruskan baca Quran, ya kan? Mereka kena panah, dipanah cabut, nah teruskan lagi, panah cabut lagi, teruskan lagi, sampai datang temannya baru sadar, akhirnya musuh itu pergi. Syahidnya di sini tentunya apa? Ketika dipanah darah yang mengalir banyak, jelas. Nah, dan tidak membatalkan salat, juga tidak membatalkan wudu.
Fakhtarahu Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di sebagaimana dalam fikih Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. Wa Ibnu Utsaimin juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail beliau wa lajnah daimah lam ta'ud ad-dam naqidan li'adami wujudid dalil. Lajnah daimah juga tidak menganggap darah sebagai pembatal wudu karena tidak adanya dalil. Lakin tara minal ahsan al-wudu' khurujan minal khilaf. Akan tapi engkau lihat termasuk di antara hal yang lebih bagus untuk apa? Berwudu untuk keluar dari khilaf. Tayyib. Atau lakin tara lajnah masih. Lakin tara dhamirnya hiya kembali ke lajnah. Akan tapi lajnah daimah berpandangan lebih bagus untuk berwudu agar keluar dari khilaf yang ada. Sekedar saran tidak masalah untuk lebih bagus wudu agar apa? Keluar dari khilaf sehingga aman, tentram, nyaman. Qalam Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni wan najisu ay al khariju min ghairi sabilain yang qundul wudu'a fil jumlah riwayatan wahidah. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan an-najis yaitu sesuatu yang keluar dari selain jalurnya, selain jalur yang dua yaitu apa? Kubul dan dubur. Itu membatalkan wudu secara umum. Riwayatan wahidah, satu riwayat saja dalam mazhab Imam Ahmad. Baik. Adapun kalau yang dimaksud najis adalah baul, yaitu air kencing, atau ghaid, yaitu kotoran, maka telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Seandainya itu keluarnya dari selain jalur aslinya, hukumnya bagaimana kemarin? Indahnya apa? Tidak membatalkan wudu. Misalnya seorang sudah buntu ininya, kubulnya buntu sudah, tidak bisa keluar lewat situ air kencing, akhirnya dibuat jalur baru, di perut misalnya, selang, kemudian keluar air kencing dari situ. Kemarin batal wudunya tidak nih? Yang rajih batal wudunya, baik letaknya di atas mi'dah ataupun di bawah mi'dah, karena tidak ada yang menunjukkan pembedaan antara kedua hal tersebut. Demikian pula seorang ikhwan yang duburnya sudah buntu, kemudian dibuat jalur keluar untuk kotoran. Nah, ini juga kalau keluar kotoran batal wudunya. Makanya nikmat akhwan, kalian bisa lancar buang air besar, buang air kecil, itu nikmat. Makanya di antara doa setelah makan apa? Gimana doa setelah makan yang mencakup rasa syukur, bisa makan, bisa ditelan, dan bisa keluar. Bagaimana doanya? Endak ya Arif. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqa. Terus tinggal keluarnya. Setelah wasawwaqa kan apa? Bisa ditelan, dicerna. Terus apa? Wa ja'ala lahu makhraja. Diamalkan. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqa wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan, memberikan minum, menjadikan itu bisa ditelan. Kalau ada makan, ada minum, tapi tidak bisa mudah untuk kita telan, murut saliawan misalnya.
Sudah semua belum? Allah ya syrik. Baik. Kasih sate enak pun kayaknya sambil kesakitan. Ya, orang sariawan. Baik, atau sakit perut. Makanya masawwagha bisa ditelan, bisa dicerna, itu nikmat. Kemudian tambah lagi wa ja'ala lahu makhraja. Allah jadikan baginya jalan untuk keluar. Karena kalau kotoran tertimbun di dalam tubuh tidak bisa keluar juga jadi racun, apa? Jadi racun. Nah, orang kalau pencernaannya tidak lancar, ini juga apa? Sakit. Nah, ini kalau yang dimaksud najis itu adalah tadi baul atau ghaid, maka jelas memang batal wudunya. Tapi kalau yang dimaksud adalah darah, nanah, dan yang semisal yang tidak datang dalil tentang kenajisannya, maka batal wudunya atau tidak? Khair? Tidak. Baik. Ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Umar wa Sa'id bin Musayyib wa Alqamah wa 'Atha wa Qatadah wa Thawri wa Ishaq wa ashabir ra'i. Wa ikhtara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa Ibnu Baz kama sabaq. Nah, tapi ini butuh dicek kawan, karena perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala an-najis, penyegasan najis di depan, bahwasanya sesuatu yang najis. Kalau memang itu najis secara syar'i, seperti baul dan ghaid, maka kita katakan ketika keluar walaupun dari selain jalur dubur dan kumpul, maka itu membatalkan wudu, sedikit maupun banyak. Qala amma in kana al-khariju qalilan aw katsiran tahiran kal mukhati wal buzaqi wal irqi wa ghairihima fa innahu la yubtilul wudu'a wa hadha huwa al-madhhab. Adapun apabila yang keluar itu sedikit maupun banyak, sesuatu yang suci seperti mukhat. Apa itu mukhat? Ingus banyak misalnya, ya 1 gelas. Baik. Wal buzaq, apa itu buzaq? Endak ya Muhammad Aceh. Apa itu buzaq? Air liur. Wal irq, apa itu irq Hamzah? Keringat. Wa ghairihima, dan yang selain wa ghairiha, dan selain itu semua dari hal-hal yang keluar dari jasad manusia. Air mata, teler, tahu teler? Ingus tapi dari telinga, namanya teler. Ya, keluar telinga. Cairan, walaupun baunya tidak sedap tapi tidak najis. Nah, itu semua fa'innahu la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Wa hadha huwal madhab, dan ini adalah madhab, dan itu yang sahih. Berarti kesimpulannya untuk pembatal wudu yang kedua, yang rajih itu pembatal wudu atau tidak? Yang rajih tidak. Yang rajih, pembatal wudu yang kedua ini tidak masuk kategori pembatal wudu. Barakallahu fikum, itu dulu. Nasallallahu taufiq wa sadad. Alhamdulillahirabbil alamin.